Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Ella. Kali ini kita akan belajar tematik. Tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 1, ciri-ciri makhluk hidup. Pembelajaran 5. Anak-anak tolong siapkan buku pembelajarannya, yaitu buku pendamping, buka halaman 19. Nah, kita akan belajar tentang gambar seri. Gambar seri adalah rangkaian gambar yang menceritakan suatu peristiwa. Setiap gambar menceritakan bagian dari cerita. Gambar dapat disusun secara urut sehingga membentuk sebuah cerita yang runtut. Nah, untuk caranya, langkah-langkah menulis karangan berdasarkan gambar itu yang pertama adalah memberi judul yang sesuai. Yang kedua, apabila belum urut, urutkan gambar secara logis. Yang ketiga, buatlah kalimat menceritakan gambar. Dan yang keempat, susunlah kalimat dengan baik sehingga menjadi sebuah cerita. Nah, Bu Ella mau memberikan contoh cerita tentang apa ini anak-anak? Ada gambar apa ini? Ada gambar Edo, Beni, dan Udin. Kira-kira sedang apa ya mereka? Nah, Bu Ella, ini versi Bu Ella menceritakan tentang gambar seri yang tadi. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangan terlebih dahulu, sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan lalu dimakan. Sesaat setelah makan bersama, Edo merasakan sakit perut. Lalu Udin dan Beni membawa Edo ke rumah sakit. Ternyata Edo sakit perut karena tidak menjaga kebersihan tangannya sebelum makan. Nah, ini ya anak-anak, sudah runtuh dari gambar yang pertama, kedua, ketiga, sampai keempat. Begitulah caranya untuk menceritakan gambar berseri. Nah, kira-kira aturan sebelum makan itu apa saja? Yuk mari kita belajar. Membaca bersama-sama ya anak-anak. Semua makhluk hidup mengalami pertumbuhan. Agar dapat tumbuh dengan baik, makhluk hidup memerlukan makanan. Makanan yang sehat dan bersih baik untuk pertumbuhan. Menutup makanan merupakan salah satu cara agar makanan tetap bersih. Makanan perlu ditutup agar tidak dihinggapi lalat atau hewan. Selain menjaga kebersihan makanan, kita juga harus berdoa sebelum dan sesudah makan. Berdoa merupakan ungkapan terima kasih atas karunia yang diberikan Tuhan. Menjaga kebersihan makanan dan berdoa sebelum makan merupakan contoh sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya Bu Ella punya gambar aturan sebelum makan. Gambar yang pertama adalah makanan harus bersih dan sehat. Nah, agar makanan itu selalu bersih dan sehat harus diapakan anak-anak? Harus ditutup. Nah, ditutup dengan apa yang digambar itu? Ditutup dengan tudung saji. Gambar yang kedua adalah mencuci tangan sebelum makan. Mencuci tangannya menggunakan apa? Air bersih dan jangan lupa memakai sabun. Supaya apa anak-anak? Supaya bakteri dan kuman-kuman penyebab penyakit itu hilang. Gambar yang ketiga adalah berdoa sebelum makan. Berdoa kepada Allah, bersyukur karena kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menikmati makanan. Nah, Bu Ella, ini versi Bu Ella menceritakan tentang gambar seri yang tadi. Udin, Beni, dan Edo sedang bermain bersama. Mereka bermain pasir. Setelah bermain, mereka makan. Sebelum makan, Beni mencuci tangan terlebih dahulu.
Sedangkan Edo tidak mencuci tangannya dan langsung mengambil makanan lalu dimakan. Sesaat setelah makan bersama, Edo merasakan sakit perut. Lalu Udin dan Beni membawa Edo ke rumah sakit. Nah, berikut ini adalah jumlah susu kemasan kotak yang dapat dihasilkan oleh beberapa perusahaan. Di sini Bu Ella memberikan contoh ada 5 perusahaan. Ada perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, perusahaan D, dan perusahaan E. Nah, jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulannya itu berbeda-beda tiap perusahaannya. Yang A menghasilkan berapa itu? Ya, 1.200 kotak. Yang B menghasilkan 3.000 kotak. Yang C 4.800 kotak. Yang D 3.250 kotak. Dan yang E menghasilkan 2.200 kotak. Nah, berbeda-beda ya anak-anak. Sekarang, berdasarkan daftar tersebut, selesaikan beberapa persoalan berikut ini. Nah, Bu Ella punya soal, manakah perusahaan yang menghasilkan susu sapi paling banyak setiap bulannya? Anak-anak bisa melihat itu angka di ribuannya. Kira-kira yang angkanya paling besar itu yang mana? Kalau perusahaan A ribuannya ada 1, yang B ribuannya angka 3, yang C ribuannya angka 4, dan yang D ribuannya angka 3, yang E ribuannya angka 2. Kira-kira paling besar itu berarti angka berapa? Angka 4, pintar. Angka 4 berarti perusahaan C. Jawabannya yang benar adalah perusahaan C, yaitu dengan jumlah 4.800 kotak tiap bulannya. Bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Makan sesuai kebutuhan, menjaga kebersihan makanan, serta berdoa sebelum dan sesudah makan, berarti kita sudah mengamalkan sila pertama Pancasila. Soal selanjutnya adalah berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D. Cara menyelesaikannya yaitu kita harus tahu dulu perusahaan A menghasilkan berapa. Perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak. Nah, anak-anak menjumlahkannya dengan cara bersusun. Yang waktu kelas 2 anak-anak sudah belajar tentang penjumlahan bersusun, tapi masih dengan bilangan ratusan. Sekarang kita naik menjadi bilangan ribuan. Caranya bagaimana? Yaitu 1.200 diletakkan di paling atas, lalu 3.250 ditaruh di bawah. Nah, kita kasih garis, lalu diberikan tanda tambah seperti ini. Nah, kita menambahkan dari paling kanan, yaitu paling belakang ya. 0 ditambah 0 sama dengan berapa? Sama dengan 0. 0 ditambah 5 sama dengan berapa? 5. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jangan lupa diberi titik. Lalu 1 ditambah 3 sama dengan 4. Nah, jadi jumlah susu kotak yang dihasilkan perusahaan A dan D adalah 4.450.
Pembelajaran pada hari ini sudah selesai. Terima kasih karena anak-anak sudah menonton video pembelajaran yang Bu Ella berikan. Tetap patuhi protokol kesehatan dan di rumah saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.